Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lintang Megadani Putri Pertiwi dari SMA Negeri 1 Meluluk. Merdeka! Biografi Bung Karno. 1901, Bung Karno pada waktu kecil bernama Kusno, lahir di Lawang Seketang, Surabaya pada hari Kamis Pon 6 Juni 1901. Putra kedua dari pasangan Sukemi Susrodiharjo dengan Ida Ayu Nyoman Raisrimen. 1916 tamat dari Europis Laga School ELS Mojokerto, kemudian meneruskan pendidikan ke Hugo Berge School HBS Surabaya. Indikos di rumah Haji Umar Said Cokro Aminoto. Dalam buku Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia oleh Cindy Adams, halaman 46 sampai dengan 47, Bung Karno mengatakan, seluruh waktuku kuhabiskan untuk membaca. 1921 tamat dari Hugo Berge School HBS, melanjutkan ke Teknisi Hugo School THS yang saat ini bernama Institusi Teknologi Bandung. Bung Karno termasuk salah seorang dari 11 mahasiswa pribumi. 1926 Bung Karno menyelesaikan studi di Bung Karno menyelesaikan studi di Teknisi Hugo School THS Bandung dengan mendapat gelar insinyur jurusan Teknik Sipil. 1926 Bung Karno menemukan istilah marhenisme sehingga disebut Bapak Marhen Indonesia. 1926 Bung Karno menulis artikel berjudul Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme, dimuat dalam surat kabar Sulu Indonesia Muda. Bung Karno menyerukan agar seluruh golongan yang ada di Indonesia bersatu menghancurkan kolonialisme dan imperialisme untuk menuju Indonesia merdeka. 1927 Bung Karno bersama Ishak Cokro Hadi Suryo, Budiarto Martoatmojo, Sunario, Samsi Sastrawidakdo, Anwari Cipto Mangkun Kusumo, Jantilaar, dan Suyati mendirikan Perserikatan Nasional Indonesia pada tanggal 4 Juli 1929. Dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi Jilid 1, Bung Karno mengatakan, kaum imperialis perhatikan, apabila dalam waktu yang tidak lama lagi perang Pasifik menggeledak dan menyambar-nyambar membelah angkasa, apabila dalam waktu yang tidak lama lagi Samudra Pasifik menjadi merah oleh darah dan bumi di sekitarnya bergetar oleh ledakan-ledakan bom dan dinamit, di saat itulah rakyat Indonesia melepaskan dirinya dari belenggu penjajah dan menjadi bangsa yang merdeka. Setelah malam hari berpidato, Bung Karno dan beberapa tokoh PNI ditangkap dan ditahan di penjara Margangsan Yogyakarta. Kemudian dipindahkan ke penjara Bance Bandung. 1930, Bung Karno di hadapan pengadilan kolonial menyampaikan pidato pembelaan yang terkenal dengan Indonesia Menggugat. Kemudian divonis 4 tahun dan dijebloskan ke penjara Sukamiskin. 1931 Bung Karno dibebaskan dari penjara Sukamiskin pada 31 Desember dengan syarat tidak boleh melakukan kegiatan politik lagi. Namun Bung Karno tetap melanjutkan perjuangan politiknya untuk membebaskan bangsanya. Seorang pemimpin tidak berubah karena suatu hukuman. Aku masuk penjara untuk memperjuangkan kemerdekaan dan meninggalkannya dengan tujuan yang sama. 1932 Bung Karno bergabung ke Partai Indonesia Partindo untuk tetap melanjutkan perjuangan politiknya. 1933 Bung Karno menyusun risalah Mencapai Indonesia Merdeka MIM yang memaparkan strategi perjuangan untuk mencapai Indonesia merdeka. 1933 Bung Karno ditangkap kembali oleh komisaris polisi Belanda di depan rumah Muhammad Husni Tamrin di Jakarta. Usai mengadakan pertemuan dengan para pemimpin partai, ditahan kembali di penjara Sukamiskin. 1934 Bung Karno dibuang ke Ende Flores pada 7 Februari tanpa diadili karena membangkang terhadap pemerintah kolonial. Bung Karno aktif mempelajari tentang Islam dari buku-buku yang dikirim oleh Haji Ahmad Hasan dan menulis artikel-artikel serta surat-surat tentang Islam, sehingga terbitlah
Risalah Surat-Surat Islam dari Ende. Bung Karno juga mendirikan kelompok sandiwara Kelimutu dan menulis 12 judul naskah tonil. 1938 Bung Karno dipindahkan pembuangannya ke Bengkulu bersama keluarga dan Riwu. Bung Karno aktif dalam kegiatan Muhammadiyah sebagai pengajar dan mendirikan kelompok sandiwara Monte Carlo. 1942 Bung Karno dikembalikan ke Pulau Jawa setelah pemerintah kolonial Belanda menyerah kepada Jepang di Kalijati, Subang, dan yang pertama kali ditanyakan, di mana Hatta? 1943 Bung Karno menjadi ketua Pusat Tenaga Rakyat Putra, dibantu oleh Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantoro, dan Ki Haji Mas Mansur. 1945 Bung Karno berpidato dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI di Gedung Pejambon, Jakarta, dan mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Selanjutnya dipilih sebagai Ketua Panitia 9. 1945 Bung Karno diangkat sebagai Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI pada 7 Agustus dengan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. 17 Agustus 1945 Bung Karno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Pada hari Jumat Legi pukul 10 pagi di halaman rumah Bung Karno, Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta, bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati berkibar ke angkasa. Dilanjutkan menyanyikan kebangsaan Indonesia Raya. 18 Agustus 1945 Bung Karno dan Hatta diangkat sebagai presiden dan wakil presiden secara aklamasi dalam sidang PPKI. Dan setelah ditetapkan UUD 1945 dan Deklarasi Pendirian Negara Kesatuan Indonesia 1946, Presiden Soekarno memindahkan pemerintahan dari Jakarta ke Yogyakarta karena situasi dari Jakarta tidak aman akibat agresi militer Belanda. 1948 di Madiun meletus pemberontakan PKI di bawah pimpinan Musso. Bung Karno dalam siaran radio, Presiden Soekarno menyerukan kepada seluruh rakyat untuk memilih Bung Karno, Hatta atau Musso. 1948 agresi militer Belanda II, Yogyakarta diduduki tentara kolonial. Presiden Soekarno dan para pemimpin lainnya diasingkan ke Brastagi, Prapat, kemudian Bangka. 1949 Presiden Soekarno dan para pemimpin bangsa dikembalikan ke Yogyakarta dari pengasingan setelah perjanjian Rumroyan. 1949 Konferensi Meja Bundar KMB antara Indonesia dan Belanda menghasilkan pengakuan secara de jure. Indonesia menjadi negara serikat di bawah Uni Indonesia Belanda dan Indonesia Belanda dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1950 Presiden Soekarno kembali ke Jakarta, negara RIS dibubarkan dan menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1955 Presiden Soekarno berpidato dalam konferensi Asia Afrika I dengan judul Lahirkanlah Asia Baru dan Afrika Baru. Konferensi Asia Afrika mengakibatkan merdekanya negara-negara Asia dan Afrika. 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang berisi 1. Pembubaran konstituante, 2. UUD 1945 berlaku lagi dan tidak berlakunya UUD 1950. 3. Pembentukan MPRS yang terdiri dari anggota-anggota DPRS serta pembentukan MPRS yang terdiri dari anggota-anggota DPRS, utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan serta pembentukan DPAS. 1960 Presiden Soekarno berpidato dalam
sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan judul To Build the World Anew, membangun dunia baru, yang berisi tawaran gagasan tentang perumusan nilai-nilai Pancasila dalam Piagam PBB 1961. Presiden Soekarno memberikan komando pembebasan Irian Barat yang dikenal dengan Tri Komando Rakyat Trikora pada 19 Desember, yang berisi 1. Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan kolonial Belanda. 2. Kibarkan sang merah putih di Irian Barat tanah air Indonesia. 3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. 1962 dalam buku Warisi Sumpah Pemuda halaman 135 sampai dengan 136, Presiden Soekarno pernah berkata, "Berilah saya 1000 orang tua, saya bersama mereka kiranya akan dapat memindahkan Gunung Semeru. Tetapi apabila saya diberi 10 orang pemuda yang bersemangat dan berapi-api kecintaannya terhadap bangsa dan tumpah darahnya, saya akan dapat menggemparkan seluruh dunia." 1963 Presiden Soekarno membuka Camps of the New Emerging Forces Ganevo di Jakarta. 1964 Presiden Soekarno memberikan komando Dwi Kora. 1. Lahirkanlah Asia baru dan Afrika baru. 1. Bantu perjuangan revolusi rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei untuk membubarkan negara boneka Malaysia. 2. Perhebat pertahanan Republik Indonesia. 1965 Presiden Soekarno membuka Konferensi Islam Asia Afrika KIAA di Jakarta. 11 Maret 1966 Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah kepada Menteri atau Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Soeharto, yang lebih dikenal dengan istilah Super Semar, yang berisi 1. Mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan, serta kewibawaan pimpinan presiden atau panglima tertinggi atau pemimpin besar revolusi atau mandataris MPRS, demi untuk keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia, dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran pemimpin besar revolusi. 2. Mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan sebaik-baiknya. 3. Supaya melaporkan segala tugas dan tanggung jawab dalam yang tersebut di atas. 21 Juni 1970 Bung Karno wafat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat di Jakarta dan dimakamkan di Blitar pada 22 Juni 1970. Berdasarkan surat keputusan Presiden RI nomor 44 tahun 1970. 23 Oktober 1986 Presiden Soekarno ditetapkan sebagai pahlawan proklamator berdasarkan Kepres nomor 81/TK/1986. 7 November 2012 Presiden Soekarno ditetapkan sebagai pahlawan nasional berdasarkan Kepres nomor 83/TK/2012. Presiden Soekarno mendapat 26 gelar doktor honoris causa, 7 dari perguruan tinggi negeri Indonesia dan 19 dari perguruan tinggi luar negeri pada tahun 1951 sampai dengan 1965. Di antaranya 27 April 1959, Doktor honoris causa dalam ilmu hukum Istanbul, Turki, Istanbul University. Terima kasih. Salam merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.